Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam terjemahan hadis sahih Imam Al-Bukhari. Nomor 891. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Quraiz berkata, telah menceritakan kepadaku, bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraiz dari Musa bin Uqbah, dari Nafi, dari Ibnu Umar seperti ucapan Mujahid. Bila mereka dalam keadaan genting, mereka sholat dengan berdiri. Ibnu Umar menambahkan dari Nabi SAW, apabila musuh lebih banyak dari mereka, pasukan kaum muslimin, maka mereka sholat dengan berdiri dan di atas kendaraan. Nomor 892. Telah menceritakan kepada kami Haywah bin Suraih berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari Az-Zubaydi dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW melaksanakan sholat dan diikuti sekelompok orang bersamanya. Beliau lalu bertakbir dan mereka pun bertakbir bersama beliau. Kemudian beliau ruku dan orang-orang yang bersamanya ikut ruku. Kemudian beliau sujud dan orang-orang yang bersamanya pun ikut sujud. Kemudian beliau berdiri untuk rakaat kedua. Maka orang-orang yang sujud bersama beliau berdiri dan berjaga-jaga untuk saudara mereka. Kemudian datanglah sekelompok yang lain yang sebelumnya berjaga dan belum sholat. Maka mereka lalu rukuk dan sujud bersama beliau. Dan masing-masing orang melanjutkan sholat mereka, namun dengan tetap berjaga-jaga satu sama lain. Nomor 894. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma berkata, telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nafi dari Ibnu Umar berkata, Nabi SAW bersabda kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahzab, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian sholat asyar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Lalu tibalah waktu sholat, ketika mereka masih di jalan. Sebagian dari mereka berkata, kami tidak akan sholat kecuali telah sampai tujuan. Dan sebagian lagi berkata, bahkan kami akan melaksanakan sholat, sebab beliau tidaklah bermaksud demikian. Maka kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi SAW, dan beliau tidak mencela seorang pun dari mereka. Barakallahu fiikum. Semoga Allah senantiasa menumbuhkan kecintaan di hati kita akan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Amin.